Adabul fakir. Adabus soal. Adabul fakir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala muallifu hadha kitab Adabus Sufiyah li Syekhil Imam al-Ustaz Sayyidina Abil Qasim Abdul Karim al-Kushairi radhiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Babu adabil faqir. Babu adabil faqir. Adabul faqir fi faqrih an takuna syafaqatuhu ala faqrihi ka syafaqatil ghina ala ghinah. Fakama annal ghaniya yaf'alu kulla syai'in hatta la yazula ghinahu wa la yakhruju ilal faqri, fakadzalikal faqiru yaf'alu kulla syai'in hatta la yazula faqruh wa la yakhruja illa ilal ghina min faqrih. Adab seorang fakir dalam kefakirannya. Adab seorang fakir dalam kefakirannya, yaitu hendaklah rasa kasihannya, syafaqahnya kepada kefakirannya. Hatinya tidak belok kepada sesuatu selain Allah. Dan dia berdiri dengan penuh keridhaan bersama Allah karena berlakunya hukum Allah ke dalam dirinya, yaitu kefakiran. Jadi salah satu adab seorang fakir
sama halnya adab seorang kaya, maka hendaklah dia tidak merasa sedih, tidak merasa susah oleh kefakiran itu, karena kefakiran itu adalah takdir Allah, anugerah Allah, pemberian Allah. Maka ketika fakir, yang diperlukan pada saat itu adalah qanaah, menerima. Bukan dia mengutuk kefakirannya dan dia ingin berontak agar dia boleh kaya. Agar dia sendiri dapat keluar dari kekayaan, dari kefakiran kepada kekayaan. Sebagaimana orang kaya, ya, dia pun bersyukur kepada kekayaannya, ya, dan tidak dengan dirinya dia tak nak kaya dan pergi kepada kefakiran. Maka adabnya mereka perlu mereka merasa safaqah, ya, merasa kasihan dengan kefakirannya. Artinya merasa kasihan itu ya, mereka kefakiran itu tidak perlu dikutuk, tidak perlu dicaci maki, tidak perlu disesali, ya, karena itu ketentuan. Dan ini tidak berarti, ya, sebetulnya ini bagi seorang yang dalam menuntut ilmu ibadah, ya, dunia dia bukan dunia bekerja, bukan dunia mencari uang, ya, maka keadaan fakir itu, ya, tidak berpikir untuk keluar dari kefakiran itu, ya. Atau kefakiran dalam arti bahwa keperluan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap bukan bertahan, tidak ingin keluar, ya, dari kefakiran itu. Dia menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Namun ini tidak berarti bahwa seseorang tidak boleh berusaha, ya. Ada salah satu intiba itu kesan pemahaman agama yang keliru. Agama sepertinya bermusuhan dengan dunia, ya, dan itu barangkali faktor penyebab ekonomi Islam tertinggal. Padahal zaman sahabat, kita mendengar kisah sahabat dengan imannya yang sangat tinggi, dan setiap hari bekerja, pergi gelap, pulang gelap. Gitu. Artinya gelap-gelap pergi, pulang gelap. Gitu. Tapi tidak ada cerita mereka memusuhi dunia. Ya. Namun contoh juhud, contoh fakir, semua dari sahabat. Gitu. Apalagi yang malas misalnya. Maka alasan bahwa agama memusuhi dunia, agama mengajak untuk menjauhi dunia, maka makin mendapat sokongan, ya, sifat malasnya itu, dengan alasan nanti di akhirat. Kalau di akhirat kaya, ya di surga maksudnya. Ya. Padahal semua tahzir, semua peringatan agama kepada dunia agar tidak dijadikan tujuan dalam ibadah, agar tidak membawa maksiat dunia itu, dan agar juga tidak membuat dia sibuk hatinya, ya, dengan dunia dan lupa kepada Allah. Itu yang dikhawatirkan, bukan dilarang untuk mencari dunia, bekerja
sekeras-kerasnya, dan kemudian meningkatkan ekonominya, katakan. Kalau tidak, bagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika hijrah, kan orang hijrah sampai di Madinah, mereka meninggalkan rumahnya, tak bawa pakaian, meninggalkan harta miliknya, tanahnya, bahkan anak dan istrinya. Nah, ketika di Madinah mereka mendapatkan semua itu, dibagi oleh orang Madinah, oleh orang Ansar, kecuali Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau bertanya, di mana pasar? Dibawa ke pasar. Nah, rupanya orang-orang Yahudi telah menguasai ekonomi itu di pasar itu. Maka kemudian ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf diberi tanah, diberi uang, diberi istri, dia menolak. Dia hanya bertanya, mana pasar. Setelah di pasar, maka dia tanya, dia pergi kepada bidang tanah, dia tanya, ini tanah siapa? Maka pemiliknya ada yang mengaku, ini tanah aku. Orang yang dari golongan Ansar. Mereka mengatakan, pakai saja tanah itu. Tidak, aku sewa. Ya. Dan kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf mulai bekerja di situ. Ya. Sehingga dia di Mekah kaya raya dan ditinggalkan seluruh hartanya, datang ke Madinah zero, kosong, sehingga dia paling terkaya di Madinah. Dan selalu kisah Sayyidina Ali, sosok yang paling zuhud. Ya. Dia setiap hari pergi pagi, pulang, ya, pergi gelap, pulang gelap, mencari uang, dan tak dapat uang. Berbeda dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, yang pergi pagi, pulang tengah hari, bawa uang banyak dah, karena bisnisnya besar. Ya. Tapi Sayyidina Ali pergi pagi, pulang malam, tak bawa uang. Nah. Dan mereka semua zuhud, mereka bercerita di bawah di hatinya, tidak bersama dunia, dan lain sebagainya. Itu yang sebenar-benarnya. Ya. Nah, oleh karena itu adabnya fakir, adabnya kaya, hendaklah dia merasa kasihan dengan kekayaannya dan kemiskinannya itu, untuk tidak dikutuk, tidak disesali, dan tidak membuat kekayaan itu lupa, tapi terus berusaha untuk agar kemiskinan dan kekayaannya itu tidak hilang. Ya, dan dia tidak inginkan menjadi kaya dari si miskin, dari kemiskinan, dan tidak ingin kepada miskin dari kekayaannya. Ya. Namun dia melakukan kewajibannya sebagai orang miskin, kewajibannya sebagai orang kaya. Ya. Apabila jatuh miskin, itu kehendak Allah, bukan karena perbuatan dia. Apabila dia menjadi kaya, itu kehendak Allah. Ya. Itu adab mereka untuk tidak ingin keluar dari tempat yang Allah letakkan di situ. Kalau Allah nak keluar, tak perlulah kita rancang. Kalau Allah nak keluarkan, keluar saja. Wa min syartil faqir an yaqifa ma'a kifayatih. Karena fakir di sini adalah orang yang tidak berinteraksi dengan usaha dunia, tetapi seluruh waktunya digunakan untuk ibadah, itu fakir. Ya.
Seorang fakir yang keperluan hariannya pun tidak terpenuhi. Maka sisa waktunya diisi dengan ibadah. Sehingga ada hadis, orang fakir itu masuk surga lebih dulu. Ya. Jaraknya itu kalau diukur dengan waktu 500 tahun katanya. Dari orang kaya. Ini orang fakir yang sabar. Ya. Dibanding dengan orang kaya yang syukur, maka lebih dulu masuk surganya orang miskin. Orang fakir yang sabar. Ya kalau orang fakir yang tidak sabar, pengen kaya, tidak memenuhi hak Allah ketika Allah memberi fakir itu, apa yang mesti dipenuhi dan apa adabnya? Nah, maka sudah di dunia fakir, di akhirat fakir. Ya. Nah yang fakir penuh ridha, penuh kesabaran. Ini dibanding orang kaya yang penuh bersyukur dan betul-betul dengan kekayaannya itu dia menjadi orang yang paling dermawan, tapi tetap masuk surganya lebih dulu orang fakir. Nah sehingga ada beberapa pribadi, baik itu di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in, ada saja orang yang meninggalkan hartanya ya, agar fakir. Agar tidak banyak berinteraksi dengan dunia, tidak ada dunia, makan apa adanya dan isi masanya diisi untuk ibadah, hanya ingin mendapatkan masuk surga duluan. Nah, kita kan mengutuk, dan mungkin ibadahnya jadi malas karena fakir. Sedangkan mereka ketika hanya mendapatkan uang hari ini, esok tak tahu lagi. Ya, justru waktunya digunakan untuk melakukan ibadah yang banyak. Ya. Kita ini sedih dengan kefakiran itu sebetulnya bukan dengan bukan dengan kefakiran itu membawa mati, bukan. Tetapi pertama kita hidup dalam alam materialistik, ya, materialisme. Dan penghayatan hidup manusia itu sudah hedonis. Ya. Tambah ngelihat orang mungkin tidak memandang memandang rendah terhadap orang miskin. Tapi yang paling penting, mereka memang tidak punya iman yang cukup untuk melihat Allah bahwa ini takdirnya, dan itu yang paling membuat menderita. Gitu. Ya, ditambah materialisme, hedonisme, ditambah dengan status sosial itu, ya, rendah. Nah itu yang menderitakan. Padahal keadaannya tidak semenderita itu sebetulnya. Karena istilahnya kita diwujudkan oleh Allah dan diletakkan di dunia ini. Mereka para aulia merasakannya seperti kita bertamu di ruang tetamu orang yang kaya raya dan dermawan. Kita bertamu di orang kaya, dermawan lagi. Begitu kita duduk di kursi tetamu itu, sudah terbayang-bayang kan, apa yang akan keluar nih kan? Ya. Mungkin buah dulu nih. Lepas buah dia akan keluar makanan, satai, ya, sup. Nanti pun lepas sup mesti dia keluar cake gitu. Dengan kopi. Ya. Nah itu terbayang begitu. Wa min syartil faqir an yaqifa ma'a kifayatihi wa la ya'khudhu syai'an fawqa ma yakfihi bihalin. Salah satu syarat orang fakir
hendaklah dia an yaqifa ma aqifayati, bersikap bersama dengan kecukupannya. Artinya merasa cukup. Udah segitu, memang segitu. Allah berinya ya segitu keperluannya. Ya. Sehingga sebetulnya keperluan kita itu selalu ada. Namun yang kurang itu adalah memenuhi keinginannya. Keinginan. Apabila seseorang tidak bersyukur kepada keperluan yang dipenuhi, maka dia selalu akan merasa kurang disebabkan banyak keinginan yang tidak terpenuhi. Dia menderita oleh keinginan yang tidak dipenuhi sebetulnya. Bukan oleh keperluan yang tidak dipenuhi, bukan. Ya. Sambil makan, sambil minum, tapi sambil sedih karena ada keinginan yang belum terpenuhi. Nah, oleh karena itu syarat untuk menjadi seorang fakir an yaqifa ma aqifayatih, dan tidak mengambil sesuatu di atas apa yang mencukupinya pada saat itu. Ya, ketika diberi oleh orang memberi 1.000, keperluan dia 300, ambil aja 300, yang 700. Ya. Kalau dia bersyarat ini dipenuhi, maka dia berada dalam maqam al-faqir yang masuk surganya itu 500 tahun lebih dulu daripada orang. Ya kalau enggak, meskipun fakir ya tetap menderita di dunia dan di akhirat. Jadi ada adab ketika fakir dan ada syarat ketika fakir itu. Maka kita lihat sejarah fenomena para aulia itu. Ya, hatta dia minta-minta, dia ambil yang perlu hari ini aja, besok ya besok ada lagi. Orang yang memberi itu juga Allah yang memberi. Nah, dia berpikir besok Allah masih ada. Ya. Bukan berarti hari ini Allah ada, esok Allah meninggalkannya, tidak. Wa yatruku ma yabdulu an kifayati, dan meninggalkan apa yang melebihi kecukupannya. Ya. Dia meninggalkan apa yang melebihi dari kecukupannya. Ya. Wa yajibu an yakuna istilzadzul faqir bil udmi aktsar Allah min istilzadzil ghani bi wujudi ghina. Dan wajib yang menjadi kelezatan seorang fakir dengan ketiadaan itu lebih lezat dari kelezatan orang kaya dengan adanya kekayaan. Orang kaya menikmati serba ada, kan nikmat. Nah, orang disebut al-fakir dan maqam al-fakir justru ya, tidak ada itu lebih lezat ya, karena dia fakir daripada kelezatan orang kaya dengan serba adanya itu. Nah, ini kalau tidak merasa begitu tidak jadi fakir. Ya. Al-fakir dalam istilah orang sufi. Al-fakir yang terdapat dalam hadis masuk surganya 500 tahun lebih dulu. Jadi ada sosok, ada sosoknya, ada orangnya, itu bukan semua fakir. Bagaimana kalau dia tidak memiliki adab ini, tidak memiliki memenuhi syarat sebagai seorang fakir dan tidak melakukan kewajiban untuk menjadi seorang fakir? Ya, apakah dapat ya, dia mendapat kedudukan orang fakir, al-fakir tadi itu? Ya. Ini orang sufi berbeda pendapat, sebetulnya bukan beda pendapat. Ada yang mengatakan tadi dunia susah, di akhirat susah. Gitu. Namun ada yang mengatakan kalau tetap
engkau ridha, ya, kepada Allah, dan tentunya segala kesusahannya, segala penderitaannya itu dirasakan. Ya, segala penderitaannya terasa, segala kesusahannya terasa. Ya, itulah sebenarnya yang Allah ingin ganti nanti di surga dengan segala kebahagiaan. Kecuali dia sudah sakit mengutuk, sudah susah marah-marah, mungkin mengutuk takdir, mengutuk Allah, mengutuk ibadah, mengutuk. Ya. Kalau tidak begitu tetap ibadah, meskipun tidak mencukupi syarat, tidak beradab seperti mereka ahlul fakir, ya. Tapi kepedihannya, kesusahannya, keberatannya, kehinaannya, itu yang membuat di surga bahagia. Ya. Tapi kalau dikutuk, saya menyesal jadi orang Islam, saya melihat mana Tuhan. Nah, itu yang dimaksud oleh mereka, di dunia susah, di akhirat susah. Ya. Tetapi kalau tidak, maka tidak. Wal faqiru yu'siru zullahu ala izzih. Nah, ini salah satu sifat-sifatnya. Dan seorang al-faqir itu justru mengutamakan rasa kehinaannya di atas rasa kemuliaannya. Kan orang fakir pasti tidak dimuliakan, dihinakan. Ya. Justru dia mengutamakan itu. Ya, orang yang dihinakan kan pasti diangkat oleh Allah. Maka dia mengutamakan itu. Kefakiran dengan segala perkara yang meliputinya, ya, itu dinikmatinya. Waraddan nasi lahu ala qabulihim iyah. Dan penolakan orang fakir itu mengutamakan raddan nas lahu, penolakan orang, ya, tidak dipandang, tidak dilihat, dijauhkan, ya, tidak diterima, orang fakir tidak menerima, dan itu lebih diutamakan. Jadi tidak merasa ya Allah mentang-mentang saya, tidak. Justru memang dia orang fakir dan tidak dipandang oleh orang, ya udah. Nyaman di situ, nerima di situ, itu yang masuk al-fakir. Ini tak mentang-mentang. Ya, nah ini ya, sudah susah dan tidak mendapat keutamaan orang fakir. Karena ada ungkapan begini, makrifat yang paling tinggi adalah mengenal diri. Dan adab yang paling tinggi mengetahui kadar diri. Ya. Adab itu berbeda dengan akhlak, karena akhlak itu sabit la yataghayyar. Akhlak itu tidak berubah. Tapi kalau adab berubah, karena adab adalah tahu etika adab itu. Seorang yang mengetahui seorang yang dapat mengetahui tempat dirinya, begitu. Jadi ketika Allah memberi, kan itu tempatnya, maka dia tahu adabnya di situ. Itu namanya adab. Bila kita bicara, ada waktunya. Kalau belum waktunya, tidak bicara, itu adab. Bila bicara, ada waktunya. Jika dia bicara di waktunya, itu adab. Jadi berubah berdasarkan waktu, tempat, dan keadaan. Dan keadaan orang. Ya. Akhlak tidak berubah. Dia menyabarinya, meridhoinya, menyayanginya, memaafkannya. Tetapi menyikapi orang lain berdasarkan waktu dan tempat
dan keadaan dia, itu adab. Dan sebetulnya akhlak itu tumbuh dari adab. Orang yang punya adab berarti melahirkan akhlak-akhlak yang sabit, la yataghayyar. Maka tadi adab seorang fakir ya tidak berpikir untuk kaya, tapi justru menikmatinya. Dan dia suka kepada tempat yang dia pakir di situ, tidak dihormati orang, dijauhi orang, dan tidak timbul perasaan, ya Allah saya hinanya, gitu ya, mentang-mentang, ya. Orang kaya misalnya, orang fakir jalan kaki, orang kaya naik kereta misalnya kan. Lalu dia naik kereta di depan orang yang tak punya itu laju begitu, sehingga orang fakir pun mudah tersinggung. Mentang-mentang itu. Atau dia punya kemewahan dipamerkan sehingga menyedihkan orang fakir. Sebetulnya kalau dalam pandangan tasawuf, ketika dia bicara kepada orang fakir, tidak menyalahkan orang kaya. Oh, memang orang kaya kurang ajar, tidak, tapi kamu yang salah. Ketika dia berhadapan dengan orang kaya, maka ya. Karena tasawuf mengajarkan untuk melihat diri sendiri saja, tidak melihat orang lain. Itu salah satu keunikan tasawuf, ya. Kita tidak disuruh untuk ikut campur urusan orang. Orang dengan segala takdir Allah, itu urusan Allah dengan dia, dan kita juga punya segala ketentuan dan takdir Allah kepada kita. Bagaimana hak Allah yang kita harus lakukan, kewajiban kita. Itu tasawuf. Kenapa tasawuf? Kita selalu dipesan oleh para masyayikh itu, buang orang dalam pikiranmu, buang orang katanya. Al-khalqu da, orang itu penyakit. Al-haqqu dawa, Allah itu obat. Ya. Itu salah satu keindahan, ya, yang ada dalam tasawuf. Dan itu yang ya secara jujur ya sharing ya. Al-fakir yang dulu tidak suka tasawuf. Kenapa suka tasawuf? Ada poin-poin tertentu tuh dalam ajaran-ajarannya. Tidak melihat orang jahat. Memaafkan kesalahan apapun. Ya, tidak merasa sakit hati jika direndahkan. Ya, dan satu lagi, tidak pernah mikirkan orang dan ikut campur urusan orang. Dan itulah kenyamanan. Dan itulah surga. Selalu dalam buku-buku tasawuf nasihat itu, orang yang selalu ikut campur urusan orang, itu orang yang sakit jiwanya tuh. Ya. Rupanya itu asas menjadi hamba Allah. Adabnya begitu. Wa min syartil fakir an yakuna kullama kanat yaduhu akhla minal mal kana qalbuhu aqwa bisafa'il hal. Syaratnya seorang fakir menjadi seorang fakir, hendaklah ia ketika tangannya itu kosong dari harta, ya, justru hatinya lebih menjadi kuat. Disebabkan apa? Disebabkan kejernihan keadaan hatinya. Bisafa'il hal. Ya, nggak ada yang dipikirkan. Nggak ada yang dipikirkan. Ya. Mereka memandang orang kaya mikirkan harta. Betul, karena ada bendanya. Orang miskin memikirkan, kan tak ada bendanya. Kenapa jadi masuk ke pikiran? Yang ada kisah seorang ulama adik-beradik.
Yang satu di Baghdad katanya, yang satu di Syam. Adiknya di Syam, abangnya di Baghdad. Abangnya ini di Baghdad, dia fakir. Tak ada harta sama sekali. Susah, nak makan pun dia pergi ke sungai cari ikan. Atau bekerja berat. Kuli tahu kuli. Ya. Tolong orang, angkatkan barang, dapat uang. Dan dia beribadah. Beribadah. Ya. Dia tidak tinggal ibadah. Tapi syarat-syarat tadi tuh. Ya, mengutuk. Ya, merasa merasa selalu ingin kepada kaya. Nah, suatu ketika ada orang yang nak pergi ke Syam, maka ya, dia izin kepada tuan gurunya. Tuan guru, saya nak pergi ke Syam. Barangkali jumpa adik tuan guru. Ada apa-apa pesan untuk dia? Oh ya, itu pesan kepada adikku. Jangan mengejar dunia. Ya. Karena adiknya itu kaya raya. Sekaya-kayanya itu. Singkat cerita dia pergi ke Syam dan setelah memenuhi hajat dia singgah ke tuan guru itu. Assalamualaikum tuan guru, saya datang dari daerah Pulan. Oh, gimana kabar abangku? Sehat. Dia menyampaikan salam kepadamu. Ya, jangan selalu mengejar dunia. Oh ya Allah, terima kasih. Abangku orang baik. Terima kasih. Salam kepada abang, terima kasih. Tuan guru ada salam untuk abang. Oh ya. Buang dunia di hatinya. Pergi. Begitu sampai di sana, gimana? Sudah kok? Sudah. Dan dia terima kasih memuji tuan guru. Terus ya, dia ada pesan apa pesannya? Buang dunia di hatimu. Menangis abang. Nah, ini maksudnya adab orang al-fakir yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Ada adabnya. Untuk tidak mikirkan kaya. Orang fakir pikirkan, nerima, ridha. Lalu tak bekerja. Bekerja wajib lain lagi. Kita bekerja itu bukan menciptakan kaya. Bukan. Ya, orang 20 tahun tak kaya-kaya. Tak berhenti terus. Ingin kaya dari pekerjaannya. Padahal bekerja saja. Ya. Kita lihat fenomena. Saya sering melihat dalam kehidupan fenomena orang betul-betul semua kehendak Allah. Ada seorang miskin, dia susah. Dia jual baju-baju muslim. Ya. Dia jual dari majelis ke majelis. Jika ada pengajian dia pergi ke tempat itu. Dia jual baju muslim, minyak wangi. Tak ada, sepeda pun tak ada. Dia guna gerobak. Nah. Sorong, kereta sorong. Jadi berkilo-kilo dengan kereta sorong itu. Ya. Berkilo-kilo dengan kereta sorong. Kadang-kadang anak-anaknya yang masih baby diletak di dalam kereta itu dia dorong. Ya. Nah, sekarang menjadi seorang developer. Kaya raya, rumahnya ada di mana-mana, keretanya banyak. Dan dia sering umrohkan orang, hajikan orang. Ya. Macam mana dari kereta sorong itu? Ya. Tapi ini ujian, itu ujian. Kita tidak tahu lulusnya tuh di mana tuh. Kita melihat secara harta, oh dia kaya, mungkin berkat dia miskin. Tidak. Di mana lulusnya? Mungkin miskin lebih baik. Jika miskin lebih baik, mungkin akan dimiskinkan oleh Allah. Ya. Wa kullama kana al-futuhu lahu aqal, kana qalbuhu atyab. Ya. Ketika al-futuh untuknya itu lebih sedikit, artinya futuh di sini futuh kekayaan. Ya. Enggak terbuka-terbuka. Usahanya itu hatinya makin baik. Kenapa? Karena melihat bahwa Allah yang maha hebat, Allah yang maha kuat. Saya sudah sekuat mungkin berusaha berniaga, rupanya
Itu adab seorang al-faqir yang memang mencapai maqam al-faqir. Wa min haqqil faqir an yakuna kullama kana iyaluhu aktsar kana qalbuhu min babi rizqi askan. Wabillahi ta'ala awsak. Dan hak seorang fakir ketika anaknya ramai, anaknya sangat ramai, justru hatinya itu lebih tentram kepada bab rizki. Ya, karena kan anak membawa rizki. Ya, tak mungkin Allah turunkan lagi satu manusia tidak diberi makan. Justru lebih tentram kepada pintu rizki. Dan lebih percaya lagi kepada Allah. Ya, namun dengan segala kesabaran, keridhaan menerima keadaan itu. Dan itu yang membuat nyaman. Jangan dikira orang yang bertumpuk-tumpuk harta itu nyaman. Tidak. Saya pernah datang ke orang kaya. Saja saya silaturahmi karena anaknya seorang ustaz. Saya datang ke anaknya, rupanya tak ada di rumah, katanya di rumah ayahnya. Saya pergi ke rumah ayahnya. Begitu sampai di sana, semua keluarganya lagi merungut wajahnya. Saya masuk ke rumahnya, pintunya berlapis-lapis. Ya. Karena saya rapat, masuk ke dalam terus. Di dalamnya Masya Allah istana. Dia punya akuarium. Itu satu dinding besar itu panjang tuh mengelilingi rumahnya. Rupanya dia tengah sedih. Karena dia bilang keretanya sering hilang. Dulu garasinya itu di luar, kemudian dimasukkan ke dalam. Sekarang garasinya itu di paling dalam. Ada yang mencurinya juga. Pintu dah dari stainless, dari besi, dari selalu dibongkar. Dan keretanya bukan kereta kancil. Kereta apa? Lamborghini. Itu. Namanya pun tak susah nak sebut. Itu keretanya selalu hilang, kereta itu. Ya. Jadi hatinya susah, sedih. Rasanya susah nak jumpa orang kaya bahagia itu. Belum pernah jumpa saya orang kaya bahagia. Ya. Itu sebab kalaupun orang kaya itu bersyukur, masuk surganya lebih dulu 500 tahun. Inilah yang sering menjadi motivasi orang tak mau bekerja nih. Orang Islam tak mau meningkatkan harta. Padahal bukan. Orang fakir pun terus bekerja. Ya. Lagi orang kaya, tetapi hatinya tidak sibuk. Baik. Wa min adabil fakir ala yakuna lahu hammul waqti al mustaqbal. Fayakunu bihukmi waktu la yatali'u lil waqti sani. Allahu akbar. Salah satu adabnya lagi, alla yakuna lahu hammul waqti al mustaqbal. Hendaklah dia tidak menjadi beban waktu itu baginya, ya, kepada masa depan. Dia selalu berada dalam hukum waktu, begitu. Artinya ketika dia dikasih itu, dia bagaimana memenuhi hak waktu itu. Tidak berpikir untuk esok. La yatali' lil waqti tsani, tidak menoleh kepada waktu berikutnya. Artinya kita kan hidup dalam waktu. Waktu itu kita berada di sini. Kita ini dari maghrib sampai pukul berapa kita di sini? Itu waktu namanya. Waktu. Nanti kita berada di jalan sampai menuju rumah. Jalan sampai rumah ini waktu. Nah,
memang durasi waktu itu kecil, yaitu 1 napas. Katakanlah kita duduk di sini mulai pukul 8 hingga pukul 10 nanti. Berapa napas tuh? Nah itu. Jadi pikiran kita itu bergerak berdasarkan durasi waktu itu. Ya, kalau kita ingat kepada Allah, ingat itu kan ruang masanya kan seperti napas. Itu. Kalau kita ingat kepada Allah dan nerima, ya, maka itulah yang disebut Ibnu Waqti. Ya. Waktunya ngaji, kita dengan adabnya, dengan semangatnya, dengan penuh dah. Gitu. Nah ketika di jalan, maka dengan segala adabnya di jalan, dengan ya. Kalau maksiat, maka waktunya maksiat. Kalau nah itu. Terus mampir di kedai. Berapa menit tuh duduk di kedai makan? Itu waktu tuh. Kalau 1 jam, 1 jam. Ya, bual-bual kosong, tak ada sama sekali yang bermanfaat, berarti dia buang-buang waktu. Itu yang dimaksud oleh mereka, orang-orang sufi, jangan mengisi waktu kecuali taat. Kalau misalnya 1 jam duduk di kedai, adalah cakap baik, adalah berpikir baik, agar waktu itu baik. Jika 1 jam kita berpikir baik, 5 menit saja, maka itu akan dihitung bahwa waktu itu penuh dengan kebaikan. Tapi kalau kosong, tidak. Begitu mereka memahaminya tentang waktu itu. Itu sebab dikatakan as-sufi ibnu waqti. Wa min adabil faqir alla yakuna lahu biqalbih mutalabatun min rabbih. Allah. Fa yakunu radiyan bima yuqimuhu fihi minal halal. Salah satu adabnya ya, alla yakuna lahu biqalbihi mutalabah min rabbih. Hendaklah dia tidak hatinya itu tidak mempunyai tuntutan kepada Tuhannya. Dan dia menjadi ridho kepada apa yang Allah telah dudukkan dia di situ daripada halal. Tidak punya tuntutan apa-apa. Ini pangkat seorang fakir. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa lebih dulu apa yang ada dalam pengetahuan Allah yang di Lauhil Mahfuz, kehidupan kita mulai lahir sampai mati, ya, itu sudah jadi dan akan diturunkan. Ya, atau kalau begitu berat memahaminya, ilmu Allah lebih dulu tahu daripada kita. Maka apa yang diturunkan dalam kepada kita, kehidupan kita ini, Allah tahu. Jadi kalau ada yang maha tahu, kenapa kita pikir untuk nak tahu? Ya, apalagi kalau kita mengikuti pendapat bahwa kita ini, misalnya 70 tahun. Itu dah jadi dah. Kita di sana itu, tapi kita tidak tahu. Dan apa yang terjadi, itulah kita yang sudah jadi di sana. Kita hanya menunggu. Ya. Kita yang dah jadi itu turun di sini. Dan bagaimana menyikapinya, itulah kita dilahirkan untuk itu. Untuk beradab kepada Allah, untuk mengenal bahwa itu Allah dan seterusnya. Gitu. Wa min adabil fakir an yukhrija dzikral makhluqin min qalbih. Salah satu adabnya adalah mengeluarkan ingat makhluk di hatinya. Wa min adabihi an yatakhallaq ma'al ghani bima tasilu ilaihi yaduhu. Dan salah satu adabnya juga berakhlak kepada orang kaya. Terhadap apa? Terhadap apa yang telah disampaikan oleh tangannya kepada dia. Berterima kasih karena itu adalah Allah yang memberi.
dari tangan dia, maka dia beradab kepada tangan yang Allah gunakan untuk menyampaikan rezekinya. Tidak merasa hina. Beradab tidak merasa hina. Sebagaimana juga ya, adabnya orang kaya tidak merasa hebat. Ya, tidak merasa tinggi dan merasa merendahkan. Ya, kedua-duanya itu ya, tidak termasuk kepada seorang kaya yang bersyukur, yang imamnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Begitu juga tidak fakir yang imamnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa min adabihi walau kana bi syai'in yasir, meskipun ngasihnya sedikit. Li'annahu biqalbihi mutajarridun anil asbab. Karena dia dengan hatinya memang tajarrud dari asbab. Hatinya memang kosong bersih daripada usaha. Fahuwa bil isari aula, maka dia mengutamakan ya, aula mengutamakan miskin. Ya, artinya mengutamakan menjadi fakir minal ghani daripada kaya. Alladzi huwa fi asri ghinahu, di mana dia berada dalam tawanan kekayaannya. Wa min adabil fakir alla yatrukal ikhtiyat fil wara, janganlah meninggalkan ikhtiyat dalam hal wara fi halidikil yad, ketika saat tangannya sempit tidak punya apa-apa, maka jangan asal ambil. Mungkin syubhat, mungkin haram, mungkin ya, memang karena perlu. Ya, tetap tidak meninggalkan wara. Wala yahmiluhu syarah, dan tidak dibawa oleh keserakahan ala tarkil mubalah, untuk tidak peduli bima la yahillu fi syara, terhadap apa yang tidak halal menurut syara. Ya, sehingga yang penting dia kenyang. Ya. Halal tidak halal, ini tidak demikian. Wa min adabil fakir alla yatlubar rukhsata wa ta'wilat bal ya'khudhu bil asyaqqi wal ahwat. Salah satu adabnya orang fakir, dia tidak minta rukhsah dan tidak minta ta'wilat. Apa maksudnya? Dia tidak minta karena orang kaya, karena dia susah. Ya. Tak apalah. Tak mengaji misalnya, tak qiyamul lail, tak sholat jamaah, tak apa, ini kan banyak. Atau takwil, ditakwilkan karena saya tak punya. Jangan menjadikan kefakiran itu takwilan untuk tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena saya tak punya, dia senang saja dia pergi mengaji, saya ini orang itu. Ya, itu salah satu adabnya, tidak minta seperti itu. Bal ya'khudhu bil asyaq, bahkan dia tempuh dengan sesuatu yang paling susah, tetapi paling hati-hati. Ya. Ya mungkin di Malaysia tak terbayang orang mengaji pergi jalan kaki sejauh berkilo-kilo, mungkin ya, status sosial tak membuat seperti itu mungkin. Ya. Di Indonesia fenomena itu masih banyak. Orang mengaji pergi ke majelis 2 kilo jalan kaki. Ya. Itu tidak di kampung, di kota masih ada. Ya. Ya, bahkan ada orang yang sengaja jalan kaki memang, meskipun ada keretanya. Kita tak ada kereta langsung lumpuh, stroke. Ya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.